kita saksikan sejumlah kepala daerah sudah mulai berbaris di venue utama di Istana Kepresidenan yang nantinya akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi kalau menurut laporan dari jurnalis Metro TV Rona Marina di lapangan, memang mereka juga dibagi ke beberapa peleton berbeda pemirsa. Dan beberapa peleton ini dibagi berdasarkan kewilayahan. Misalnya mulai dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah sampai dengan Indonesia Timur pemirsa. Jadi bukan dibagi berdasarkan tingkatan mulai dari gubernur, wali kota sampai dengan bupati. Tapi dibagi berdasarkan per kawasan daerah begitu pemirsa. Dan di sini kita lihat bahwa 961 kepala daerah sudah bersiap, nampaknya menunggu dari jadwal yang ditentukan harusnya pada pukul 10, artinya sekitar 15 menit lagi acara pelantikan ini harusnya bisa segera dimulai, yang mana nanti akan disampaikan amanat dan juga pengarahan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan nantinya juga akan ada 6 perwakilan dari kepala daerah mulai dari setingkat gubernur sampai dengan bupati yang akan mewakili 6 agama berbeda yang menjadi simbolis nantinya dari pelantikan 961 kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini pemirsa. Setelah nanti pelantikan, nanti akan ada penandatanganan fakta integritas juga. Lalu sejumlah kepala daerah ini nantinya akan kembali lagi ke titik awal atau kembali lagi ke kawasan Monas pemirsa. Sebelum nantinya tanggal 21 alias besok sampai dengan tanggal 28 akan berangkat lagi untuk menjalani retreat seperti yang sudah dilakukan pada saat menteri dan juga wakil menteri di Akademi Militer di kawasan Magelang. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Gun-Gun dan juga Prof Jo. Prof, kalau begitu, tadi kan Mas Gun-Gun bilang, kalau bisa ya setelah 8 hari itu ya jangan berhenti lah pembinaannya, harus ada aksi lagi. Kalau di OTDA sendiri biasanya dulu harusnya ada pembinaan yang sampai 1 bulan itu ya Prof ya. Apakah itu jauh lebih efektif, dinilai lebih efektif daripada sekedar 8 bulan, sekedar 7 hari retreat? Oh iya pasti, dari segi waktu kan, belum lagi dari segi materinya tadi. Kalau materi seminggu kan tentu terbatas, apalagi ini mau dikombinasi. Saya dengar bahwa sebagian materi-materi yang biasa diberikan oleh Dagri, sebagian lagi materi yang diberikan oleh Lemhanas, yang kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan itu. Nah jadi itu sangat minim barangkali substansi ya. Tapi dari segi tadi, tanda-tanda atau simbol awal kita mengumpulkan, ayo retreat, kita bersatu gitu ya. Slogan untuk guyup ya, mari kita kerjasama, berkolaborasi. Itu mungkin bisa. Tapi kembali kalau untuk lebih jauh sebulan dengan 1 minggu tentu kurang. Nah makanya yang 1 bulan itu kan lebih dalam dia. Ya memang memerlukan waktu. Mungkin sekarang jangan 1 bulan lah. Mungkin katakan 2 minggu, 3 minggu ya, 21 hari. Kan ada namanya training of developments. Itu ada ilmunya itu. Nah mana yang tepat. Ya, terus kemudian metodenya juga jangan terlalu banyak baris-baris lah. Yang penting menurut saya itu senam cukup nih. Kepala daerah ini kan udah pada banyak yang gaik-gaik namanya itu. Udah umur ya. Nah itu nanti kan nggak dibutuhkan betul. Paling mereka pakai baris-baris itu kalau di upacara. Itu pun dulu juga nggak jauh jalannya. Saya pernah jadi pejabat gubernur. Jadi itu kita jalan dari panggung ke tempat upacara ke tempat mimbar itu nggak jauh, dekat. Nah jadi kita nggak terlalu juga harus canggih berbaris itu. Itu biar anak buah aja. Yang penting substansi kalau gitu ya. Nah itu dia kemampuan otaknya lebih penting. Ya kan ketimbang kemampuan baris-baris. Nah jadi maksud saya pesannya adalah untuk awalan boleh. Tetapi untuk ke depan harus dikembangkan kapasitas penguatan skill and knowledge kepala daerah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita lihat dulu visual terkini, pemirsa. Ada sejumlah menteri dari kabinet yang saat ini menjabat itu juga sudah mulai masuk. Tadi kalau tidak salah ada gambar Menteri BUMN, Erick Thohir yang tadi tersorot oleh kamera kami, pemirsa. Dan juga sejumlah tamu-tamu penting ini juga sudah mulai masuk. Karena memang dihadiri juga oleh sejumlah menteri dan nantinya pejabat-pejabat terkait.
dan tentunya tamu undangan VIP pemirsa yang ikut menyaksikan nantinya pelantikan di Istana Kepresidenan ini. Dan untuk prosesi pelantikan ini sendiri memang dikatakan tadi berlangsung cukup ketat, karena bahkan sampai alat telepon genggam saja ini dilarang begitu ya untuk diaktifkan atau bahkan dibawa masuk begitu pemirsa. Jadi memang situasinya begitu dijaga kesakralannya untuk prosesi dari pelantikan para kepala daerah ini. Dan di layar ini juga pemirsa yang saat ini tersorot oleh kamera adalah perwakilan dari anggota Dewan pemirsa yang juga menjadi tamu undangan dan menyaksikan langsung begitu pemirsa prosesi pelantikan hari ini. Jadi memang ada anggota Dewan dari DPR, MPR, kemudian juga dari menteri-menteri kabinet saat ini yang juga kemudian menyaksikan langsung pelantikan. Dan nampaknya ini juga karena banyak sekali hal-hal simbolis yang biasanya kita bisa maknai dari pemerintahan saat ini. Para tamu undangan juga menggunakan jas berwarna gelap begitu pemirsa, sementara para kepala daerahnya ini juga menggunakan seragam baju berwarna putih begitu. Kalau dulu kita kilas balik, pemirsa sempat pada saat pelantikan pengumuman, misalnya pada saat pengumuman menteri dan wakil menteri itu juga menggunakan batik. Kemudian pada saat pelantikan menggunakan pakaian berwarna serba biru begitu. Jadi memang ada ciri khas biasanya dalam momentum pelantikan seperti ini yang selalu digunakan di Istana Kepresidenan. Dan nampaknya saat ini pemirsa ada 6 perwakilan yang dari kepala daerah yang mewakili 6 agama juga sudah berdiri di depan standing mic. Nantinya juga akan mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan seluruh kepala daerah dan juga tamu undangan yang hadir. 10 menit lagi seharusnya kegiatan dari pelantikan ini dimulai dan sedang bersiap tentunya untuk menunggu kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya juga akan memberikan arahan dan menandatangani fakta integritas. Dan pemirsa sekali lagi kami akan informasikan nantinya ada perwakilan-perwakilan yang nantinya akan disimbolkan begitu ya, secara simbolis begitu untuk dilantik. Ada 6 mewakili 6 agama berbeda. Yang pertama ada untuk agama Islam yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, kemudian untuk agama Katolik Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda, kemudian agama Buddha Wali Kota Singkawang Chow Chumi, dan untuk mewakili agama Hindu Bupati Karangasem I Gusti Putup Parwata, mewakili Konghucu Wali Kota Manado Andre Angou, dan juga mewakili Kristen Protestan Bupati Merauke Joseph P. Gebze, yang nantinya ini mewakili 6 agama berbeda pemirsa untuk kemudian menjadi simbolis dalam pelantikan hari ini. Tadi kita juga sudah melihat pemirsa ada sejumlah menteri-menteri kabinet yang sudah masuk. Tadi kami juga melihat ada Menteri BUMN Erick Thohir yang tertangkap kamera sudah ada di lokasi. Ada Menteri Pertahanan juga, kemudian ada Wakil Ketua MPR tadi Lestari Murdiat, sejumlah anggota DPR juga yang sudah hadir sebagai tamu undangan. Kita akan bahas juga bersama dengan narasumber saya, Mas Gun-Gun. Di sini kita lihat ada sejumlah perwakilan yang hadir mulai dari Senayan, DPR MPR, sampai dengan menteri-menteri menyaksikan langsung 961 kepala daerah ini dilantik. Apa kemudian pesan yang tersampaikan lewat kehadiran mereka dalam pelantikan kali ini? Ini pesan yang ingin dibangun kan kekompakan ya, sekaligus tentu dari sisi komunikasi kan bagus juga momen seperti ini memang dihadiri oleh bukan hanya pihak eksekutif tapi juga legislatif, terutama dalam konteks ini DPR RI ya, dan juga pejabat-pejabat lembaga negara lainnya. Kalau kita lihat ini tentu dimensinya lebih pada bagaimana momentum hari ini menjadi tanda petik ya panggung mewah gitu ya bagi Presiden Prabowo. Saya menangkap itu dan posisi itu tentu menjadi pesan penting ya bagi masyarakat
bahwa sepertinya narasi yang ingin dibangun adalah kekompakan dari pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Ini narasi tentu belum tentu koheren ya dengan realitas kalau kemudian instrumen-instrumen tadi tidak dilengkapi. Seperti saya setuju sekali tadi dengan pernyataan Prof. Jo soal yang paling substansi Mas Jason itu adalah kapasitas intelektual, knowledge, kapasitas organisasional kalau bahasa saya, kemudian kapasitas sosial. Nah, ini penting sekali dalam konteks membangun kuatnya peran ya para kepala daerah. Nah, kalau misalnya soal ini ya bukan berarti saya tidak mengapresiasi, saya selalu apresiasi ya apapun yang dilakukan selama memang untuk membangun bangsa ini, termasuk ya pelantikan seperti yang rame-rame hari ini. Ya. Kehadiran para kepala daerah di Jakarta menjadi simbol misalnya kekompakan untuk melangkah bareng, yaitu bagus-bagus saja di satu sisi. Baik. Dan yang paling penting lagi adalah setelah ini, gitu, setelah dilantik, ada nggak keselarasan yang tetap terjaga dan itu berkelanjutan, bukan temporer hanya instrumental seremonial. Keselarasan dan juga sinergitas yang tadi kita di awal sekali kita sudah bahas begitu ya. Persis. Karena mereka punya problematika lokal yang tentunya berbeda, tapi bagaimana kemudian bisa mensinergikan hal itu. Mas Gun-Gun dan juga Prof. Jo, kami harap untuk tetap berada di studio karena live event pelantikan kepala daerah masih akan kami lanjutkan sampai beberapa jam ke depan dan nanti akan dilanjutkan bersama dengan rekan Anggi Hasibuan. Untuk itu tetaplah bersama kami di live event pelantikan kepala daerah serentak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.